Jadi bagi yang menyaksikan online, nama saya Tom Wilson. Saya pensiunan ahli bedah umum dan urologi. Panitia pengarah, seperti yang saya katakan, telah memberi saya hak istimewa dan waktu dan kehormatan untuk memperkenalkan Pendeta Fain. Dan semoga dapat mengatur suasana hati yang baik dalam mengambil bagian dari materi yang akan disajikan hari ini. Saya akan mulai dengan menyajikan riwayat yang agak disingkat yang telah Dr. Fain berikan kepada kami. Setelah itu, saya akan menambahkan beberapa komentar pribadi saya. Pastor Fain dilahirkan dalam keluarga pastoral. Dan Pastor Conrad Fain tumbuh bersama saudara kembarnya, dan dua saudara perempuannya di rumah di negara Inggris. Setelah lulus dengan gelar bisnis pada tahun 1995, ia melayani di sistem perawatan kesehatan umum Inggris. Sebelum Tuhan membawanya ke ADRA, sebuah lembaga bantuan bencana Advent pada tahun 1996. Awalnya melayani di Azerbaijan, Pendeta Fain melayani lembaga ADRA ini sampai tahun 2002 dalam berbagai peran di seluruh dunia. Mengikuti pelatihan seminari di Newbold College di Inggris dari tahun 2002 hingga 2004. Dia dan istrinya, Luda, memulai pelayanan pastoral mereka di London, Inggris. Setelah bertugas di Uni Timur Tengah Gereja Masehi Advent Sedunia, mereka melayani pelayanan pastoral selama 4 tahun di Minnesota Utara. Setelah penugasan itu, Pendeta Fain menerima dan menjawab panggilan untuk melayani sebagai Presiden Misi Perbatasan Advent, AFM, di sini, di Berrien Springs, Michigan. Pastor Fain adalah juga seorang pendeta Injil yang ditabiskan di Gereja Masehi Advent hari ke-7. Conrad dan Luda menikah pada bulan Desember tahun 1999, dan menganggap pernikahan mereka sebagai berkat pribadi dari Bapa Surgawi yang penuh kasih. Saya akan menambahkan bahwa resumenya mencakup gelar sarjana administrasi bisnis, gelar master dalam studi Alkitab Perjanjian Baru, sertifikasi pascasarjana dalam manajemen perawatan kesehatan, dan gelar Doctor of Ministry dalam spiritualitas Alkitab. Dari keseluruhan resumenya, ini belum termasuk banyak buku yang dia baca setiap hari, di berbagai bidang yang luas yang dia minati. Sekarang untuk pandangan pribadi saya tentang Pendeta Fain yang diambil dari selama 10 tahun ini, dari melihat, mendengarkan dan bekerja dengan orang ini. Dengan kata-kata ini, saya akan menjelaskan mengapa dia dan orang lain yang mengikuti hari ini, adalah layak untuk didengarkan. Untuk mempersiapkan diri Anda untuk presentasi hari ini, saya sangat menyarankan agar Anda membaca dengan cermat 7 ayat pertama dari pasal 1 kitab Amsal. Dalam 7 ayat yang agak pendek itu, prinsip-prinsip mencari dan memperoleh pengetahuan, kebijaksanaan, petunjuk dan kearifan diperkenalkan sehingga orang bijak akan dimampukan untuk memecahkan teka-teki dan perubahan-perubahan yang kita temui setiap hari dalam hidup kita. Dr. Fain berakar kuat dalam takut akan Tuhan, dan menghormati ajaran kitab suci. Seperti yang saya katakan, dia banyak membaca di banyak bidang. Tetapi dia membaca melalui prisma atau cara pandang 7 ayat pertama Amsal pasal 1. Dia telah melakukan pelayanan mandirinya secara mendalam dan luas kepada jemaat kita. Dia juga bisa sangat menghibur, menurutku. Selama hidup saya, seseorang belajar, suara mana yang harus didengarkan. Dan Dr. Pendeta Fain adalah salah satunya. Sekarang, sementara kita melanjutkan seri ini hari ini, marilah kita menjadi seperti orang-orang Berea yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 17.
Orang-orang Berea tercatat lebih berpikiran mulia daripada beberapa orang sebangsanya. Dan apa yang membuat mereka berpikiran mulia adalah kenyataan bahwa mereka datang dengan penuh semangat untuk mendengarkan. Dan kemudian pulang ke rumah, dan dengan penuh semangat mencari untuk menyelidiki apakah hal-hal yang mereka dengar itu benar. Jadi berpikiran mulialah hari ini. Selidikilah kebenaran, dan ingat Mazmur 85 ayat 11. Kesetiaan atau kebenaran akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit, dan bersyukurlah. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Dr. Tom Wilson atas perkenalannya yang ramah dan kata-kata sambutannya. Dan saya akan kembalikan pujian itu. Merupakan hak istimewa dalam tubuh Kristus untuk mengikuti langkah-langkah mereka yang sebelumnya dengan kehormatan dan kasih sayang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Wilson atas pelayanan Anda kepada gereja kami dan komunitas gereja kami di sini di Berrien Springs. Dan saya juga ingin memberikan penghormatan pagi ini kepada pendeta senior kami, Pendeta Ron Kelly. Perjalanan yang panjang untuk sampai ke acara ini di sini. Dan kami awalnya merencanakan ini pada Januari tahun depan, 2022, dengan Komite Kebebasan Beragama kami. Dan kemudian saat kami menyadari anak-anak akan kembali ke sekolah. Dan mandat pekerjaan muncul di Cakrawala, saat mereka berada di depan pintu. Pastor Kelly berkata, kita perlu membawa ini lebih cepat. Dan karena banyaknya keajaibanlah acara ini dapat terselenggara. Maka kami akan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kelly atas keberaniannya dalam memegang jabatan sebagai Komite Kebebasan Beragama. Dan para pendeta dan penatua di sini dengan penuh doa untuk memikirkan acara ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada presenter tamu kami yang ada di sini yang telah datang dengan cepat ke Gereja Village. Dan terima kasih untuk kontribusi Anda dan untuk memberkati kami selama acara ini. Terima kasih. Jadi khotbah kita hari ini berjudul Antin Kabel atau Tidak Terpikirkan. Yang saya tulis dalam dua khotbah, Antin Kabel 1 dan Antin Kabel 2, karena saya sangat kreatif, Anda tahu. Ketika Anda memikirkan satu khotbah yang baik, Anda berpikir lebih baik mengatakan ada bagian 1 dan 2. Karena orang akan mengingatnya dengan lebih baik seperti itu, tapi saya beri judul khotbah ini Tidak Terpikirkan. Dan saya ingin memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan. Itu bukan sesuatu yang tak terduga. Tapi itu pasti tak terpikirkan, ketika kita menikmati berkat dari kebebasan yang kita miliki di Amerika saat ini. Tapi sudah waktunya bagi kita untuk mulai memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan. Itu terjadi di layar TV kita, di Afghanistan dan di China hari ini. Dan inilah saatnya bagi kita untuk mulai berpikir tentang hal yang tidak terpikirkan ketika itu datang kepada orang Advent. Dan mereka yang setia kepada Yesus Kristus di sini di Amerika Utara. Jadi mari kita tundukkan kepala bersama saya dan kita mengundang hadirat Roh Kudus sekali lagi. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas kebebasan yang masih kami nikmati untuk berkumpul dan menyembah-Mu di sini. Di rumah-Mu ini, pada hari ini, di antara umat-Mu. Bapa, kami berterima kasih atas keajaiban teknologi yang memungkinkan, hingga tadi malam, 20.000 perangkat di seluruh dunia terhubung ke acara ini. Dan, Bapa, kami berterima kasih bahwa Injil memang bisa sampai ke setiap bangsa, suku, bahasa dan orang-orang, benar-benar dengan satu sentuhan tombol. Jadi Bapa saat kami berkumpul di sini hari ini, kami tidak berkumpul untuk mendengar perkataan dunia ini. Tetapi kami telah berkumpul untuk mendengar suara Roh, berbisik ke hati kami, dan dalam pikiran kami, ini adalah cara berjalan di dalamnya. Jadi, Bapa, saya meminta-Mu menanggalkan diri saya semua, bahwa tidak akan ada apa-apa dari saya dan hanya Engkau semua pada hari ini. Bahwa kata-kata yang saya ucapkan akan berasal dari takhta kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, saya berdoa amin. Baiklah. Jadi, sebelum kejatuhan Babel pada 605 sebelum Masehi. Seperti yang kita lihat melalui catatan kitab suci, jelas bahwa elit sosial dan spiritual Israel telah mengakomodasi dan mempromosikan paganisme yang membenci Yahweh dari bangsa-bangsa sekitarnya. Nabi-nabi yang setia seperti Elia dan Yeremia dianiaya oleh elit sosial dan politik di antara umat Allah. Dan banyak pengikut Yahweh, pengikut setia dieksekusi, termasuk Yesaya. Begitu banyak sebenarnya, yang kita baca dalam Perjanjian Lama, bahwa jalan-jalan di Yerusalem dipenuhi darah. Darah orang tak berdosa dari mereka yang setia kepada Yesus. Maju cepat dalam waktu, ketika kita datang ke Yerusalem, Minggu Paskah tahun 31 Masehi. Yesus diadili di hadapan Kayafas, imam besar, di hadapan Dewan Penguasa Yahudi, Sanhedrin. Di hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi dan di hadapan Herodes, Herodes Antipas, gubernur Romawi di Galilea. Dan akhirnya, dia berdiri sekali lagi di hadapan Pilatus, dan di tengah-tengah perpecahan politik di Israel zaman dahulu. Nah, dari Kekaisaran Selekia dan kemudian ke Romawi, orang-orang Israel menghadapi totalitarianisme politik dan sosial. Awalnya dari Selekia dan kemudian Romawi. Dan sebagai tanggapan atas tuntutan totaliter dari Selekia, dan kemudian dari Romawi, umat Tuhan terpecah.
Elit sosial berusaha untuk melestarikan peran elit mereka dalam masyarakat. Dan untuk melestarikan institusi mereka, yaitu bait suci. Kayafas mengartikulasikan dengan baik filosofi kompromi ini di kalangan elit di antara umat Allah. Ketika dia menyatakan tentang kematian Yesus, dia berkata, "Kalian tidak mengerti bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Yohanes 11 ayat 50. Orang-orang Farisi, Eseni, dan orang Zelot yang merupakan kelompok-kelompok yang berani dalam menanggapi totalitarianisme agama dan politik Selekia dan Romawi. Mereka masing-masing mengusulkan tanggapan mereka sendiri yang berbeda. Di Uni Soviet, kita dapat melihat banyak contoh di sini hari ini, tetapi saya hanya akan memilih Uni Soviet untuk beberapa saat hari ini. Setelah revolusi Bolshevik, bisakah kalian mendengar saya dengan jelas? Sepertinya saya kehilangan mikrofon saya di sini. Baiklah, jadi mungkin kita akan beralih ke mikrofon utama. Tidak. Bisakah kalian mendengar saya sekarang? Ya, baiklah, baik. Jadi di Uni Soviet setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Orang Advent melangkah sangat hati-hati dengan Lenin. Lenin mengharapkan keyakinan agama memudar begitu saja dengan revolusi baru Bolshevik. Dan dia mencari pendukung revolusi, dalam perang saudara antara kaum putih dan merah. Kaum putih mendukung rezim Tsar, dan kaum merah mendukung kaum Bolshevik. Selama Perang Saudara itu, Perintah Nomor 130 dari Revolusioner Militer Soviet disahkan pada Oktober tahun 1918. Kemudian dikukuhkan pada tanggal 4 Januari tahun 1919 oleh Dewan Komisaris Rakyat Soviet. Dewan Soviet berkumpul, memberikan pengecualian dinas militer bagi orang yang menolak karena alasan agama. Sungguh menakjubkan, tetapi Lenin benar-benar meloloskan perintah ini, yang memberikan pengecualian karena agama. Bagi orang-orang dengan keberatan hati nuraninya untuk dinas militer. Itu bukan karena dia sangat percaya pada keyakinan agama. Dia menganggap Protestanisme sebagai bentuk halus dari racun Katolik. Dan dia mengharapkan iman keagamaan memudar. Dan banyak dari para penentang agama itu telah dibebaskan dari penjara Tsar dalam revolusi tahun 1917. Jadi Lenin hanya berharap untuk menjilat, mendukung mereka yang berhati nurani yang telah dipenjarakan oleh Tsar. Yang sekarang telah dibebaskan, dan dia ingin mereka berada di pihak Soviet. Maka pada tahun 1918 dan 1919, para pemimpin gereja Advent di Uni Soviet sangat memuji Lenin. Tetapi pada tahun 1924, Kongres Advent seluruh Rusia, Soviet menekan orang-orang Advent. Untuk menegaskan bahwa pelayanan keagamaan bukanlah masalah doktrin gereja, tetapi masalah hati nurani pribadi. Jadi lebih sulit untuk mengklaim pengecualian agama. Dan pada tahun 1928, pada Kongres Advent seluruh Soviet berikutnya, Soviet sekali lagi menekan para pemimpin Advent untuk menegaskan bahwa dinas militer sekarang menjadi kewajiban Kristen. Dari para anggota Advent, dan siapapun yang mengajarkan sebaliknya harus dipecat. Dan pemuda Advent dipecat, ketika Kongres Advent membuat perubahan posisi ini. Banyak orang Advent menolak dan mereka pergi membentuk apa yang sekarang kita kenal secara historis sebagai Advent yang benar dan bebas. Mereka dikenal sebagai orang Advent sejati karena mereka setia kepada 10 perintah. Khususnya perintah ke-6, jangan membunuh. Dan mereka adalah orang Advent yang bebas karena mereka menolak untuk mendaftar, bergabung, dan tunduk pada tuntutan totaliter Lenin dan kemudian dari Joseph Stalin. Mereka menjalankan percetakan mereka sendiri, mereka mengadakan kongres mereka sendiri, dan mereka mengajar anak-anak mereka sendiri, yang merupakan tindakan pembangkangan dalam sistem, yang melarang pewarisan iman dari orang tua kepada anak-anak. Orang Advent yang benar dan bebas, dipimpin oleh seorang pria bernama Pastor Selkov. Dia melayani sepanjang era Uni Soviet. Dia menghabiskan 23 tahun pada waktu yang berbeda di kamp konsentrasi Soviet dan kerja paksa. Akhirnya, di masa Leonid Brezhnev, ketika Uni Soviet melemah dan hampir runtuh, dia ditangkap oleh KGB pada usia 83 tahun. Dia ditangkap oleh KGB, dia dikasari. KGB, begitu mereka mendapatkannya, mereka ingin melampiaskan dendam mereka padanya. Karena dia telah dalam pelarian selama beberapa dekade. Dan pada tahun 1979, dia dijatuhi hukuman 5 tahun di kamp kerja paksa di Siberia Utara, pada tahun 1979. Andrei Sakharov, pembangkang Soviet yang sangat terkenal, mengajukan banding ke PBB untuk pembebasannya. Solzhenitsyn meminta pembebasannya. Ada banyak pemimpin Soviet yang menolak untuk memohon pembebasan pendeta yang setia ini. Pendeta dari Advent yang benar dan bebas. Tapi itu tidak berhasil. Dia meninggal di kamp karena kelelahan pada usia 84. Pada tanggal 27 Januari tahun 1980, hanya beberapa minggu setelah dihukum di kamp kerja paksa di Siberia Utara. Itu cerita yang mengerikan, bukan? Ini adalah cerita yang mengerikan. Dan kenyataannya adalah, apakah Anda seorang Advent yang benar dan bebas di Uni Soviet, atau apakah Anda seorang Advent resmi? Semua orang menghadapi penganiayaan dengan satu atau cara lain. Itu semacam memilih obat Anda sendiri. Jenis obat apa yang ingin Anda terima?
Dan hari ini, di dunia kita masih memiliki situasi, di mana ada gereja Advent bawah tanah, dan gereja Advent resmi. Vietnam menjadi contoh utama hari ini, di mana ada gereja Advent resmi dan gereja Advent bawah tanah. Jadi kita tahu dari kitab Wahyu, pada akhir zaman, akan tiba saatnya, umat sisa Tuhan yang setia akan berada di bawah tekanan ekonomi dan politik yang besar untuk berkompromi. Untuk berkompromi melawan hati nurani kita, untuk berkompromi atas dasar penyembahan. Dan saat kita mempelajari sejarah keselamatan, apakah itu perjanjian lama, apakah itu perjanjian baru? Apakah itu melalui sejarah kita sendiri, apakah kita melihat apa yang terjadi di bawah Jenderal Pinochet di Chili? Apakah kita melihat apa yang terjadi di bawah Jenderal Galtieri di Argentina? Apakah kita melihat apa yang terjadi di bawah Nazi pada awal 1940-an? Apakah kita melihat apa yang terjadi di Kaisar Wilhelm Jerman pada Perang Dunia Pertama? Sejarah kita sebagai orang Advent adalah bahwa berkali-kali, para elit kepemimpinan agama kita, pendidikan kita, telah berusaha untuk berkompromi. Mereka telah berkompromi dengan tuntutan totaliter dari dunia mereka, untuk melestarikan institusi kita, dan menjaga gereja tetap bersama. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah kita melakukan kompromi, pertanyaannya adalah sejauh mana kita berkompromi? Dan saya percaya hari ini, dan saya tidak akan membahasnya secara rinci, karena itu bukanlah fokus utama pembicaraan kita hari ini. Hari ini kita melihat kompromi spiritual dan moral yang sama di antara pendidikan dan kepemimpinan elit kita, di seluruh divisi kita. Apakah itu terkait dengan teori ras kritis, teori kritis, kunci studi interseksionalitas LGBT, dan juga vaksin? Kita melihat semangat kompromi yang sama untuk melestarikan institusi kita dengan segala cara. Tidak peduli apa artinya dalam hal mengorbankan iman kita. Ini adalah kenyataan sejarah. Ini adalah kenyataan saat ini. Mungkin sumber terbesar hidup di bawah penganiayaan selain di Perjanjian Baru, ditemukan di Voice of the Martyr. Dan ada seorang penulis di Voice of the Martyr bernama Eric Foley. Dia telah menulis panduan yang menarik tentang mendirikan gereja bawah tanah. Dia telah mempelajari bagaimana gereja bawah tanah di Korea Utara berfungsi. Korea Utara hampir sama bermusuhannya melawan gereja untuk berkembang. Dan dia menulis buku yang luar biasa ini, saya mendorong kalian untuk membacanya. Anda bisa mendapatkannya di Amazon, sekitar $10 atau $15, buku Eric Foley. FOLEY, saya akan menunjukkan kepada Anda di layar dalam beberapa menit. Dan saya ingin berbicara tentang beberapa prinsip itu hari ini. Saya telah mengadaptasinya dari konsep Advent. Dan karena waktunya singkat, saya telah merangkumnya menjadi 8 prinsip utama. Dan bagaimana hal itu berlaku bagi kita hari ini. Dan saya memikirkan yang tidak terpikirkan. Karena cepat atau lambat yang tidak terpikirkan akan menjadi kenyataan saat ini. Saya tidak mengatakan ini dengan sukacita atau kesenangan, saya adalah anak dari gereja. Saya mencintai gereja. Gereja adalah tempat yang luar biasa. Saya melihat bahwa ketika gereja bekerja sama dalam misi, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa dan penuh kuasa di sini, di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Namun kita tahu dari eskatologi kita, bahwa cepat atau lambat cara kita melakukan gereja. Eklesiologi kita harus berubah secara dramatis dan radikal. Kita tidak dapat berbicara tentang eskatologi kita, dan berasumsi bahwa bagaimana kita melakukan sesuatu. Hari ini akan selalu berlanjut karena tidak akan demikian. Kita perlu berpikir tentang apa artinya hidup sebagai gereja bawah tanah di Amerika Utara ini. Jadi itulah yang sebenarnya kita bicarakan di sini hari ini. Prinsip-prinsip untuk gereja bawah tanah. Prinsip pertama yang akan kita lihat adalah ini. Legalitas lembaga menempatkan gereja dalam perbudakan. Sebaliknya, kita akan menjadi orang asing dan penduduk sementara di dunia kita hari ini. Di negara-negara di mana gereja-gereja dan seminari ditutup, yang terjadi hari ini. Tempat-tempat seperti Cina, di negara-negara di mana orang Kristen disiksa dan pendeta menghilang. Di mana Alkitab dibakar, dan anak-anak dipindahkan secara paksa dari orang tua mereka. Legalitas lembaga membawa sedikit atau tidak ada manfaat. Bagi gereja yang bebas, seperti di divisi Amerika Utara, di mana kita berada hari ini. Kita beroperasi sebagai korporasi nirlaba yang merupakan badan hukum independen, memberikan akses ke hukum, keuangan, komersial, dan sistem politik negara kita yang jatuh. Kita membuka rekening bank, kita mentransfer dana secara global setiap hari. Kita memproses penggajian dan membayar pajak penghasilan FICA. Kita menyewa, kita membeli dan menjual properti. Kita mengakses kartu kredit dan pinjaman komersial. Kita membeli tanpa pajak penjualan. Kita mengurangi melalui tunjangan perjalanan melalui IRS. Pajak yang lolos harus dikembalikan. Dan kita senang dengan sumbangan pengurangan pajak kita. Pendeta di Gereja Advent Amerika Utara dapat melakukan pernikahan yang mengikat secara hukum. Dan universitas kita semuanya terakreditasi. Pinjaman mahasiswa federal diterima oleh semua perguruan tinggi kita. Tanggung jawab hukum karena kita tergabung terbatas dalam tuntutan hukum kita. Dan lembaga pemerintah dapat dilobi untuk perubahan dan kebijakan. Ini semua adalah manfaat yang diterima melalui legalitas lembaga kita. Namun, pernikahan kita dengan dunia ini, memberi pemimpin pemerintah yang bermusuhan, pengaruh yang luar biasa atas gereja. Mustahil untuk mengandalkan sistem dukungan operasional duniawi. Dan tidak ternoda oleh nilai-nilai yang jatuh, atau ideologi dunia kita saat ini. Dunia menekan institusi kita untuk pada dasarnya menyerahkan Injil.
Sebagai imbalan untuk mempertahankan pinjaman pelajar dan status bebas pajak kita, dan lain-lain. Kebenaran Alkitabiah sedang kurang efektif atau disangkal begitu saja di mimbar. Untuk menghindari menyinggung ideologi totaliter di Amerika pada abad ke-21. Dan seperti para orang suci di zaman dahulu, seperti yang kita baca dalam Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita adalah orang asing di bumi ini. Ketika kami pindah ke Minnesota dari Timur Tengah, kejutan pertama yang kami terima adalah perubahan cuaca. Kejutan kedua yang kuterima adalah saya harus menyekop salju setiap pagi. Dan kejutan ketiga yang saya terima adalah saya sangat ingin mempunyai peniup salju. Sangat menginginkannya, dan kami memiliki jalan masuk yang panjang. Dan pada pukul 4 atau 5 pagi, saat Anda menyekop salju, jadi Anda bisa mengantar anak-anak Anda ke sekolah. Dan itu pekerjaan 2 jam untuk menyekop salju. Dulu saya bermimpi memiliki peniup salju. Tetapi kami tidak pernah mempunyai peniup salju atau haruskah saya katakan, istri saya tidak pernah setuju saya membeli peniup salju. Karena kami hanya pendatang, dan orang asing di Amerika. Kami menggunakan visa sementara. Dan istri saya dengan tepat mengatakan, sampai kita tahu kita akan tinggal di sini, kita tidak menghabiskan uang untuk peniup salju. Bagaimana Anda menjalani hidup Anda, tergantung pada apakah Anda memandang diri Anda hanya sebagai penduduk sementara di dunia ini. Atau apakah Anda memandang diri Anda sebagai penduduk tetap di dunia ini? Dan ini semua ada untuk itu. Itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita. Itu mempengaruhi pengalaman hidup kita. Ketika kita menetap dan membaur, kita salah mengira ketidakkekalan dunia ini, sebagai kekekalan keabadian. Ketidaknyamanan yang kita alami sebagai orang asing di dunia ini, adalah pengingat bagi kita. Bahwa kita hanya sementara di sini, dan bahwa surga sesungguhnya adalah rumah kita. Jadi rekomendasi apa yang akan disimpan mengenai prinsip khusus ini di sini? Legalitas lembaga menempatkan gereja dalam perbudakan. Saya percaya bahwa gereja-gereja bawah tanah sebaiknya tidak perlu melegalkan lembaganya dan tanpa nama. Jika Anda tidak berbadan hukum, Anda tidak dapat dilarang oleh pemerintah. Bahwa kita harus berpikir tentang membangun sistem keuangan berbasis persediaan tunai. Ketika kita dibekukan dari sistem keuangan global, itu bisa terjadi dengan surat dari Departemen Keuangan AS besok atau sewaktu-waktu. Setiap dari kita dapat ditempatkan pada daftar larangan terbang besok sewaktu-waktu. Tidak ada pengawasan yudisial atas keputusan-keputusan ini, dan hampir tidak ada cara untuk membatalkannya. Setiap kali saya tiba kembali di Amerika, saya bersyukur bahwa saya tidak ditempatkan pada daftar larangan terbang, ketika saya berada di luar negeri. Kita perlu berpikir tentang mengundang anggota untuk secara langsung mendanai kegiatan pelayanan dan melakukan pembelian modal. Untuk menghindari kontrol pemerintah atas aset-aset itu melalui status badan hukum kita. Kita perlu mengajari anggota untuk tidak mencari penerimaan pajak yang dapat dikurangkan dari pajak untuk pendapatan. Untuk membebaskan gereja dari ketakutan akan pembalasan dari IRS. Kita perlu mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan yang melarang pendeta menandatangani surat nikah. Mengapa? Ini akan melindungi mereka ketika negara menuntut mereka untuk melangsungkan pernikahan yang tidak alkitabiah. Ini adalah beberapa saran praktis untuk kita pikirkan, ketika kita memikirkan prinsip pertama ini. Prinsip kedua yang kita temukan di sini adalah jangan lari, melawan, atau mengakomodasi penganiayaan. Sebaliknya, jadilah Kristen sepenuhnya di tengah-tengahnya. Ada berbagai tanggapan terhadap penganiayaan. Saya telah berbicara tentang penganiayaan di sini di masa lalu. Tetapi tanggapan yang paling menghancurkan bagi gereja adalah ketika kepemimpinan gereja berkompromi dengan ideologi dunia sekitarnya, dan kita melihat dampak kompromi yang menghancurkan. Khususnya di Amerika saat ini, di antara sepupu Protestan terdekat kita, yaitu Metodis. Dan jika Anda tidak mengikuti apa yang terjadi dengan United Methodist Church, Anda perlu menyadari apa yang terjadi dengan United Methodist Church. Secara teologis dan historis, mereka adalah sepupu terdekat kita. Kita memiliki akar yang dalam di dalam Advent, dalam Metodisme. Khususnya pendekatan kelompok kecil mereka, dan fokus pada akuntabilitas spiritual. Pada panggilan Wesley untuk kekudusan pribadi, dan penekanan mereka pada Arminian yaitu, teologi kehendak bebas. Namun saat kita berbicara, bahkan hari ini, United Methodist Church di Amerika Serikat sedang mengalami kehancuran yang dahsyat. Ini mungkin tidak ada lagi dalam 2 tahun ke depan. Dan mengapa demikian? Karena mereka mengadakan konferensi umum gereja dunia pada tahun 2018. Untuk membahas apakah mereka akan menjunjung tinggi parameter Alkitabiah tentang seksualitas dan pernikahan dalam pentahbisan. Dan hanya dalam menahbiskan heteroseksual, dan jika mereka menikah dalam pernikahan heteroseksual. Dan cabang United Methodist Church di Amerika Utara ingin memiliki izin untuk menahbiskan praktik homoseksual, dan pernikahan homoseksual, sesama jenis. Nah, seperti sesi General Conference San Antonio 2015 kita sendiri. Jadi dalam sesi United Methodist General Conference pada tahun 2018 di Indianapolis, dari semua tempat. Gereja Selatan, bagian selatan dari United Methodist Church memberikan suara yang sangat besar. Untuk tidak menyetujui penahbisan jenis kelamin yang sama, atau penahbisan praktik homoseksual.
Dan sebagai hasilnya, United Methodist Church cabang Amerika Utara terbangun dalam semalam. Dan mereka mengalami kehancuran yang pahit sejak saat itu. Sebuah denominasi baru, Gereja Metodis Global telah didirikan bagi para Metodis yang setia pada Alkitab di Amerika Utara. Untuk tetap berada dalam persekutuan mereka di seluruh dunia. Atau mereka dapat tinggal dengan sekarang dengan United Methodist Church Liberal. Saat kita berbicara hari ini, jemaat Metodis di seluruh negara kita sedang menguap. Bangunan sedang dijual, para pendeta dipecat, keuangan, dana episkopal yang mendanai para pendeta akan berakhir dalam waktu sekitar 20 bulan lagi. Dan kemudian mereka akan lenyap. Persepuluhan telah hancur, persembahan tidak lagi masuk. Inilah yang terjadi ketika kepemimpinan di suatu bagian dunia berkompromi dengan ideologi dunia sekitar. Itu peringatan bagi kita sebagai orang Advent. Kita perlu menyadari bahwa hidup menurut salib Kristus berarti bersedia menerima kerugian finansial dan pembatalan sosial. Jika kita tidak mau menerima kerugian finansial dan pembatalan sosial, maka sebenarnya Injil belum berakar di hati kita. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya berada di tempat susu di Inggris, kami memiliki tempat susu. Disitulah di tahun terakhir saya kuliah, semua perusahaan besar datang ke universitas tertentu. Mereka mencoba untuk membuat susu dari krim tanaman. Anda mungkin mengatakan bahwa itu adalah metafora campuran jika memang ada. Mereka mencoba memeras krim dari tanaman, ya, jadi mereka mencoba mengambil krim dari susu dan itu dikenal sebagai putaran susu. Dan perusahaan-perusahaan ini berkeliling, dan mereka mewawancarai semua calon siswa terbaik. Dan saya diundang setelah wawancara itu ke PricewaterhouseCoopers. Mereka adalah salah satu dari 6 firma hukum audit dan akuntansi terbesar di kota London. Dan saya melakukan wawancara dengan seorang rekan di sana, dan saya ditawari pekerjaan sebagai auditor dan dilatih di kota London. Dan sungguh, itu adalah paspor satu arah untuk pensiun pada usia 40 tahun. Itu adalah pekerjaan yang dibayar dengan baik. Sekarang, mitra yang mewawancarai saya adalah orang Yahudi. Dan dia berkata, baiklah, Tuan Fine, kami senang menawarkan Anda tugas ini, tetapi dengan satu syarat. Dia berkata, kami tahu Anda memelihara hari Sabat, tetapi Anda harus setuju bahwa jika kami memintamu, Anda akan bersedia melakukan audit pada satu Sabat per tahun kalender. Dia berkata, kami mungkin tidak akan meminta Anda, tetapi jika kami meminta Anda, kami ingin Anda setuju dalam wawancara ini, bahwa Anda akan melakukan audit pada satu Sabat perhitungan dalam setahun. Dan saya menjelaskan kepadanya tentang perintah keempat, dan mengajukan banding kewarisan dan akar Yahudi, tetapi tidak berhasil. Jadi di akhir wawancara, saya berkata, ya, saya ingin bekerja dengan Anda, tetapi saya benar-benar tidak bisa. Dan saya meninggalkan tempat itu dengan kedamaian di hati saya. Salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat, keputusan yang mengerikan secara finansial. Tetapi secara spiritual dan gaya hidup bijaksana dan untuk arahan Tuhan dalam hidup saya. Salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Kami melihat kembali saat-saat menyakitkan dalam hidup. Dan saya memiliki beberapa momen menyakitkan dalam hidup saya. Dan saat-saat yang paling menyakitkan pada saat itu, namun saya dapat melihat ke belakang. Dan menyadari bahwa disitulah Tuhan melakukan pekerjaannya yang terdalam. Dalam membentuk roh saya dan dalam jiwa saya, dalam karakter saya. Jadi saya tidak akan dijual. Jika engkau membuka Alkitabmu, saya tidak melihat ini di layar, tetapi itu terlintas di benak saya. Saat kita membicarakan ini, bukalah 1 Raja-Raja 20. Dan Anda akan melihat di sana, 1 Raja-Raja 21, ini adalah kisah Nabot dan kebun anggurnya. Dan ada ungkapan yang terus bermunculan di sini. Dan saya sudah membaca cerita itu berkali-kali. Saya telah menggarisbawahi frasa ini, bukalah 1 Raja-Raja 21 dan ayat 20. Dan ini adalah Ahab dan Elia. Dan Elia menghadapi Ahab atas pembunuhan Nabot. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. 1 Raja-Raja 21 ayat 20. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri. Engkau telah menjual dirimu dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kemudian di ayat 25, dikatakan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang apa? Memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itu berbeda dengan Nabot, yang tidak mau menjual tanahnya, bukan karena perjanjiannya yang tidak bagus, tetapi karena Tuhan melarang. Bahwa Tuhan telah berfirman bahwa engkau tidak boleh menjual warisan keluargamu di luar garis keluarga, ketika engkau masuk tanah perjanjian. Jadi Nabot setia pada janji perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya. Tetapi Ahab telah menjual dirinya untuk melakukan apa yang jahat dan pada dasarnya bertindak sesuai dengan cara bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan kita tidak akan menjual diri kita. Semangkuk sup di bumi ini tidak layak dibandingkan dengan keselamatan kekal. Kita harus hidup dengan hati nurani yang bersih. Kita perlu hidup dengan perasaan bahwa, ya, hari ini saya menghormati Tuhan dan saya mengikuti hati nurani saya. Tidak ada gunanya menerima kesenangan dan manfaat dunia ini. Untuk mengetahui bahwa Anda tidak dapat tidur di malam hari karena hati nurani yang tersiksa. Seorang pria tidak ditentukan oleh jenis mobil yang dia kendarai, apakah itu Ford atau Ferrari.
Tidak manusiawi menjual jiwa demi semangkuk masakan sup seperti Esau. Jadi apa yang kami sarankan hari ini? Kita harus hidup menurut salib, bersedia menerima kerugian finansial dan pembatalan sosial. Kita harus dengan penuh kasih mencontohkan ajaran Yesus, karena kita mengasihi Dia. Bukan sebagai reaksi terhadap penganiayaan pemerintah. Saya merekomendasikan, jika Anda belum pernah membacanya sebelumnya. Saya berbicara dengan pengacara Zirkles, yang mengemudi ke sini kemarin. Dia telah melakukan beberapa studi kehidupan dari Dietrich Bonhoeffer. Saya mendorong Anda untuk membaca bukunya yang paling terkenal, yaitu The Cost of Discipleship. Ketika Tuhan menawar seorang untuk datang mengikutinya, Dia menawarinya, datang dan mati. Seperti yang Dia tulis di bab pembuka buku itu adalah salah satu buku paling mendalam yang pernah Anda baca. Jika Anda tidak familiar dengan kisah Bonhoeffer, di tahap-tahap terakhir hidupnya. Namun pada pertengahan 1930-an, dia adalah seorang pendeta di New York dari gereja Lutheran berbahasa Jerman. Ketika Adolf Hitler berkuasa, Bonhoeffer memutuskan untuk berlayar kembali melintasi Atlantik ke Jerman. Dan teman-temannya dan keluarganya berkata, "Mengapa kamu pergi ke Jerman? Adolf Hitler sekarang adalah kanselir. Dia akan membunuhmu." Dan tanggapan Bonhoeffer cukup sederhana. Saya memparafrasekan dia di sini. Dia berkata, "Jika saya tidak mau menjadi pendeta jemaat selama masa-masa sulit, saya tidak bisa menjadi pendeta jemaat selama masa-masa indah." Dan dia berlayar kembali melintasi Atlantik di tengah Perang Dunia II, dia dipenjara. Dan sekitar 2 minggu sebelum akhir Perang Dunia II, dia dieksekusi atas perintah pribadi Himmler, pemimpin skuadron. Jadi saya akan merekomendasikan Anda hari ini untuk mulai menghafal Injil. Bagian-bagian penting dari Injil, karena suatu hari Anda mungkin tidak memiliki Alkitab. Oh, itu tidak akan pernah terjadi. Ah, benarkah? Di Afghanistan minggu ini, mereka mengambil Alkitab dari orang-orang. Mereka memeriksa telepon mereka untuk melihat apakah ada Alkitab di telepon mereka. Dan mereka membunuh orang-orang yang memiliki Alkitab di telepon mereka. Itu terjadi di minggu ini di tahun 2021. Dan tidak ada hukum alam yang mengatakan bahwa suatu hari, itu tidak akan terjadi di Amerika Serikat. Jadi saya ingin mendorong Anda hari ini untuk menghafal bagian-bagian penting dari kitab suci, seperti 10 perintah. Ucapan bahagia, 28 kepercayaan dasar dari kitab suci. Dan untuk menghafal intisari Injil, karena suatu hari Anda harus membagikan esensi Injil. Dan Anda mungkin berkata, "Oh, pendeta, saya tidak bisa membagikan Injil. Saya tidak tahu bagaimana membagikan Injil, memberikan pelajaran Alkitab." Nah, ada 3 kata sederhana yang menjelaskan Injil, dan Anda semua dapat mengingat ini. Yang pertama adalah maaf. Maafkan aku, Tuhan, atas dosa-dosaku. Kata kedua adalah terima kasih. Terima kasih, Yesus, karena telah mati di Kalvari menggantikan saya. Kata ketiga adalah tolong. Tolong, Bapa, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin saya, dan memenuhi saya, dan mengubah saya, dan membimbing saya. Itulah intisari Injil dari sudut pandang kita. Maaf, terima kasih dan tolong. Sekarang, itu tidak sulit bukan? Baik, kita semua bisa belajar itu. Jadi mari kita mulai berpikir tentang menghafal bagian-bagian penting dari kitab suci. Ketiga prinsip, itu ada di buku The Cost of Discipleship. Anda dapat menemukannya di Amazon. Jika Anda belum pernah membacanya, jadikanlah prioritas untuk membacanya. Ini pada dasarnya adalah pelajaran tentang khotbah di atas bukit. Jadi jika Anda membaca ucapan berbahagia dari Nyonya White, yang merupakan pelajaran tentang khotbah di atas bukit. Ini adalah buku paralel dengan yang dikenal sebagai The Cost of Discipleship, dan saya sangat menganjurkan Anda untuk membacanya. Prinsip ketiga adalah gantinya menjadi gereja bawah tanah sebagai tanggapan atas penganiayaan. Jadilah gereja bawah tanah untuk menjaga hal utama. Hal utama, ada prinsip penting dalam mendirikan gereja dan inilah prinsipnya. Kita harus selalu bertindak berdasarkan motif yang paling murni, yaitu kasih untuk yang orang yang hilang. Kita didorong oleh kasih Kristus bagi komunitas kita di sekitar kita. Jika sebuah gereja dimulai karena perpecahan internal, karena saya tidak cocok dengan Anda, dan Anda tidak cocok dengan saya. Anda tidak perlu heran jika semangat perpecahan itu dimasukkan ke dalam DNA spiritual gereja yang baru. Itu terjadi sepanjang waktu. Jika jemaat ini akan terbelah menjadi 2 karena kami tidak dapat menyetujui topik apapun, pertanyaan apapun yang dihadapkan kepada kita. Dan katakanlah setengah gereja ini pergi ke bekas gereja setengah mil jauhnya. Anda akan memiliki rasa kebenaran. Dan separuhnya akan memiliki perasaan bahwa orang-orang itu adalah pengkhianat dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak akan berbicara baik tentang satu sama lain. Dan mereka yang datang ke gereja yang ini akan memiliki rasa spiritual, kebanggaan dan kebenaran. Dan mereka yang datang ke sini akan tenggelam dalam semangat kepahitan dan dendam terhadap mereka yang telah pergi. Jadi mendirikan gereja yang baru karena saya tidak cocok dengan Anda. Bukanlah alasan yang baik untuk mendirikan gereja yang baru. Kita mendirikan gereja bawah tanah untuk menjaga hal utama. Dan gereja bawah tanah ada karena 2 alasan utama. 1, bahwa firman Tuhan dapat murni diberitakan dan didengar. Dan kedua, agar tata cara Injil ini, seperti pernikahan, baptisan dan perjamuan Tuhan, dapat dipraktikkan dengan cara yang setia sesuai kitab suci. Di Komunis Tiongkok hari ini, Partai Komunis Tiongkok menunjuk pendeta untuk gereja 3 patriotik mandiri. Dan oleh karena itu mereka memastikan bahwa semua khotbah dan pengajaran dari mimbar gereja-gereja di seluruh Tiongkok
dengan lebih dari 100 juta anggota di Gereja Tiga Patriotik Mandiri, adalah konsisten dengan dogma komunis. Dan para pendeta dan uskup, dan lain-lain, semuanya ditunjuk oleh para pengawas komunis. Gereja di Cina dengan demikian diwajibkan untuk bergerak di bawah tanah. Di Kanada hari ini, di mana hukum melarang secara eksplisit pengajaran kitab suci tentang masalah seksualitas manusia. Saya percaya bahwa gereja yang benar di Cina juga berkewajiban untuk bergerak di bawah tanah. Dan agar Injil dapat diberitakan dengan bebas, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan di USA saat ini, di mana pasti akan menjadi kewajiban dan tuntutan para pendeta, bahwa mereka melakukan pernikahan sesama jenis sebagai agen negara. Seperti yang sekarang kita lakukan untuk pernikahan heteroseksual, gereja juga akan diwajibkan. Jika kita sesuai dengan kitab suci, pastinya akan menjadi gereja bawah tanah. Injil tidak dapat dibatasi oleh pembatasan pemerintah. Allah dapat memimpin Injil ke banyak tempat, dan ke banyak hati yang belum terjangkau. Di luar gedung fisik gereja di mana Injil diberitakan hari ini. Foley menulis ini dalam bukunya, dan saya punya kutipan di sini. Tuhan tidak menghormati batas-batas dunia tentang di mana, kapan, dan oleh siapa Ia dapat mengirimkan firman-Nya. Atau kepada siapa Ia dapat mengirimkannya. Sebuah kutipan kunci. Dia telah mengalahkan dunia, tidak hanya memperoleh real estate di dalamnya. Bahwa Injil itu berdaulat. Dan kita berkewajiban untuk memberitakan Injil sepenuhnya dengan kebenaran dan kasih karunia. Dan jika kita diharapkan oleh pemerintah untuk meredam, melunakkan, menyesuaikan dan memodifikasi mereka, menyangkal Injil. Seperti yang semakin banyak terjadi di Barat. Maka umat Tuhan memiliki kewajiban untuk mengatakan, kami berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dari gereja yang terlihat. Tetapi sekarang saatnya bagi kita untuk beralih ke mode operasi gereja bawah tanah. Jadi rekomendasi apa yang akan kita katakan hari ini? Jika kita ingin mendirikan gereja bawah tanah, lakukan itu karena kasih untuk yang terhilang. Bukan karena motivasi negatif. Berdoalah agar Tuhan memberimu hati yang penuh kasih bagi yang terhilang dan memberkati mereka yang menganiaya Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah Injil dapat dengan bebas dihotbahkan dan didengarkan di negara Anda. Atau di gereja Anda, dan apakah tata cara kitab suci, seperti pernikahan, pembaptisan, perjamuan Tuhan, dapat dipraktikkan selaras dengan kitab suci. Jagalah hal utama, pemberitaan dan pendengaran firman Tuhan. Hal utama dalam pertemuan jemaat Anda. Prinsip keempat, ada 8 prinsip. Ketika saya masih seorang muda, anak muda, ayah saya adalah seorang pengkhotbah. Dan dia berkata, kita memiliki 6 poin hari ini, dan saya terus mengeceknya dalam pikiran saya. Dan Anda melakukannya sekarang, baik sekarang kita di poin keempat pada jam 9.35, kita akan menyelesaikannya pada jam 9.58. Saya selalu melakukan itu ketika saya masih kecil, dan mungkin sebagian dari Anda juga melakukannya pagi ini. Tapi prinsip keempat adalah gantinya memerlukan bangunan, bertemulah dengan orang-orang di mana mereka berada. Anda lihat, kita tahu ini, gereja bukanlah sebuah bangunan. Oleh karena itu, gereja bawah tanah tidak membutuhkan bangunan. Sederhananya, gereja bawah tanah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak dapat diikat. Kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk bekerja dalam batasan pemerintah yang mengatakan, berkhotbah di sini. Tetapi tidak di sana. Katakan ini, tetapi jangan katakan itu. Pemerintah sepanjang sejarah telah menutup gereja fisik seperti yang kita bicarakan hari ini. Gereja-gereja ditutup di China komunis. Mereka sudah dirobohkan. Tiongkok mengalami gelombang penganiayaan. Mereka membangun gereja besar. Kemudian gereja itu dirobohkan oleh penguasa komunis lokal. Bangunan boleh dibuka, dan bangunan boleh ditutup, tetapi gereja bawah tanah akan terus berlanjut. Dimanapun para umat Allah tinggal, bekerja, belajar, bermain, dan beristirahat. Disitulah gereja bawah tanah berakar. Dan dengan cara ini, seperti yang kita baca dalam bacaan kitab suci kita, kegelapan tidak dapat memadamkan terang. Jadi, gereja bawah tanah bukanlah gereja yang bersembunyi. Itu hanya bertemu di mana orang-orang berada. Dalam Kisah Para Rasul, mereka bertemu di rumah-rumah di Kisah Para Rasul pasal 2. Di tepi sungai di Kisah Para Rasul pasal 16, atau di ruang kuliah di Kisah Para Rasul pasal 19. Karena disinilah orang-orang bertemu dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Memahami bahwa gereja dapat bertemu di mana saja, kapan saja, sangat penting ketika kita menghadapi penganiayaan. Satu perubahan dalam pandangan dunia kita adalah bahwa kita berpikir bahwa kita pergi ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi jika gereja bawah tanah benar-benar ada, itu berarti bahwa rumah kita diubahkan. Dan tempat kerja kita diubah menjadi tempat kita bertemu Tuhan sama seperti di gereja. Kita mulai melihat rumah kita bukan sebagai benteng sekularisme. Dari mana kita menjelajah seminggu sekali ke tempat kudus yang merupakan tempat perlindungan pada hari Sabat pagi. Tapi rumah kita dipandang sebagai tempat kudus karena di sanalah kita bertemu Tuhan sama seperti di gereja fisik. Jadi rekomendasi apa yang kita katakan tentang ini adalah kita membagikan Injil. Tidak hanya di gereja-gereja pada hari Sabat, tetapi dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara membagikan Injil, mulailah membawa traktat Glow. Saya mengirimkan semua tagihan saya. Saya tidak membayar tagihan saya dengan kartu kredit. Anda tahu mengapa? Karena saya menaruh traktat Glow di setiap tagihan yang saya kirim. Saya meninggalkan traktat Glow di kursi pesawat terbang. Ketika saya bangun, saya meninggalkan traktat Glow di sana. Saya meninggalkannya di saku kursi di depan. Sengaja menabur benih firman Tuhan.
Anda tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan melalui penaburan benih firman Tuhan. Belajarlah untuk mendengarkan pimpinan Roh Kudus dalam hidup Anda dan mulailah mengikuti. Mulailah berkumpul untuk berdoa dan beribadah, tidak hanya di gereja pada hari Sabat pagi. Tetapi dimanapun Anda bertemu dengan orang lain selama seminggu. Melengkapi anggota kita untuk membagikan Injil kapan saja, di mana saja. Dengan siapapun mereka mungkin bertemu. Biarkan anggota kita menjadi ragi adonan komunitas lokal. Prinsip kelima, ini adalah tempat yang lebih baik di sini. Gereja adalah rumah tangga dari rumah tangga. Ini adalah poin penting. Dan mengapa saya memasukkan ini? Gereja umum seperti gereja kita di sini, dibangun dari mimbar ke bawah. Orang-orang datang ke tempat khusus yang dibangun di sekitar mimbar. Dari mana pendeta mereka mengarahkan kehidupan gereja, termasuk saya dan pendeta lain dalam tim di sini. Mimbar adalah tempat Injil dihotbahkan dan tata cara dilaksanakan. Namun gereja bawah tanah dibangun dari rumah tangga ke atas. Setiap rumah tangga adalah pusat kehidupan gereja setempat, di mana Injil juga dihotbahkan. Dan tata cara dilayani oleh imamat dari semua orang percaya. Dan pendeta diperlengkapi oleh Tuhan untuk memperlengkapi para anggota untuk pelayanan tersebut. Kita menemukannya dalam Efesus pasal 4, tentang doktrin karunia rohani. Gereja-gereja bawah tanah tidak mendirikan jemaat itu sendiri. Tetapi mereka menanamkan firman Allah ke dalam jaringan hubungan manusia yang ada. Dan Injil berusaha mengubah hubungan yang merusak itu dengan pola-pola kejatuhan yang telah ada. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Yesus mengakui dalam Matius 10 ayat 35-36. Ketika Injil diperkenalkan ke kelompok manusia, itu dapat menyebabkan konflik. Inilah yang dia katakan. Dia berkata, "Aku datang untuk membuat orang melawan ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh seseorang adalah orang-orang seisi rumahnya sendiri." Nah, ini dimulai dengan Kain dan Habel, bukan? Dan Yesus mengalami penolakan oleh keluarganya sendiri, bukan? Dalam Markus pasal 3, orang tuanya, ibunya dan saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya datang dan berpikir, Yesus sudah gila. Kita perlu memisahkannya atau menguncinya. Kemudian dia melakukan konfrontasi dengan orang-orang Farisi tentang otoritas siapa, dia mengusir roh-roh. Dan kemudian dia menyimpulkan dengan mengatakan, siapa ayahku, siapa ibuku dan siapa saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Merekalah yang melakukan kehendak Tuhan. Ada hubungan spiritual di sana. Jadi Yesus menyadari bahwa ketika Injil memasuki kelompok manusia, hubungan manusia, akan ada konflik, akan selalu ada konflik. Para rasul tidak menarik kepala rumah tangga ke gedung terpisah untuk beribadah setiap hari Sabat. Sebaliknya, mereka menanam firman di dalam rumah tangga mereka. Dan rumah tangga yang diubah menjadi unit dasar eklesia, gereja. Kata perjanjian baru untuk berkumpul bersama. Jadi apa rekomendasi yang kita miliki di sini? Baiklah, saya ingin bertanya kepada Anda hari ini. Apakah Anda mengatur rumah tangga Anda sendiri dengan baik? Apakah firman Tuhan diberitakan dan diajarkan di rumah Anda? Apakah Anda menjalankan firman Tuhan dalam rumah tangga Anda? Apakah Anda memiliki ibadah keluarga dan mewariskan iman Anda kepada anak-anak Anda? Apakah hidup Anda kredibel sehingga anak-anak Anda tahu bahwa apapun yang Anda khotbahkan, hidup Anda adalah kesaksian Kristen yang kredibel? Saya ingin mendorong Anda hari ini untuk menjalani kehidupan yang berpusat pada rumah tangga, daripada pengalaman Kristen yang berpusat pada mimbar. Dan para pendeta dan penatua, termasuk saya sendiri, tanggung jawab kita adalah untuk memperlengkapi anggota kita, untuk menjalani kehidupan Kristen yang berpusat pada rumah tangga dari hari ke hari. Prinsip keenam mengikuti dari itu adalah menjadikan kehidupan rumah tangga sehari-hari Anda, bukan ibadah hari Sabat, sebagai fokus gereja. Di Amerika saat ini, ketika kita mengatakan, apakah Anda pergi ke gereja? Kita sebenarnya mengatakan, apakah Anda seorang Kristen? Menyiratkan bahwa Anda orang Kristen hanya ketika ada di gereja. Atau tanda yang menentukan seorang Kristen adalah orang yang menghabiskan 2 jam pada hari Sabat pagi atau Minggu pagi duduk di suatu tempat. Tetapi bagi gereja bawah tanah, pengalaman Kristen telah hidup setiap hari, dengan menempatkan Yesus di pusat kehidupan rumah tangga kita. Orang Kristen gereja yang terlihat berharap untuk diberi makan oleh pendeta mereka. Orang-orang Kristen gereja bawah tanah belajar cara memasak untuk diri mereka sendiri. Mereka belajar bagaimana menghotbahkan dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam rumah tangga iman mereka sendiri. Untuk gereja yang terlihat seperti kita di sini hari ini, dan kita bersuka cita atas berkat-berkat yang kita miliki hari ini. Penyembahan Sabat adalah fokus utama, bagi banyak dari kita, untuk kehidupan rohani kita. Bagi gereja bawah tanah, ibadah rumah tangga sehari-hari adalah fokus utama. Yang meliputi nyanyian pujian, pembacaan perikop sabda Tuhan. Saling mengakui dosa, saling memaafkan, mengalami rekonsiliasi. Membaca kebenaran dasar seperti 10 perintah Allah dan doa Bapa kami. Dan merayakan perjamuan Tuhan bersama-sama. Anda mungkin mengatakan saya mengajar bid'ah di sini, tapi saya tidak. Ini adalah kekristenan perjanjian baru. Saya pernah membaptis sekelompok orang Iran, dan mereka kembali ke Iran. Dan mereka memiliki berbagai macam pertanyaan tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Advent di sebuah gereja bawah tanah di kota Iran.
Dan tidak ada pendeta dan tidak ada gereja. Gereja tidak benar-benar ada secara legal di Iran. Dan mereka memiliki banyak pertanyaan. Dan salah satunya adalah, bagaimana kita merayakan perjamuan Tuhan? Itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita merayakan perjamuan Tuhan? Dan dalam perjanjian baru, perjamuan Tuhan dirayakan di 1 Korintus 11 setiap hari. Gereja akan datang bersama, mereka akan bekerja di pagi hari, mereka berkumpul di sore atau malam hari untuk perayaan kasih. Mereka akan membaca kitab suci, mereka akan berdoa bersama, mereka akan memuji Yesus. Dan mereka akan merayakan perjamuan Tuhan bersama. Itu adalah perayaan kasih. Jadi saya berkata, Anda akan kembali ke Iran, Anda tidak memiliki penatua. Tidak memiliki diakons, tidak ada pendeta, tidak ada apa-apa. Jadi saran saya adalah Anda mengadakan perjamuan kasih setiap hari. Mereka berkata, baik. Dan mereka berkata, siapa yang akan memimpin perjamuan kasih? Itu pertanyaan yang bagus, ya? Jadi saya berkata, mungkin bijaksana untuk mengambilnya secara bergiliran. Lakukan saja secara bergiliran. Dan siapapun yang Tuhan telah tempatkan beban untuk berbagi. Sebuah firman dari bagian dari firman Tuhan atau nubuat atau kata dorongan, biarkan orang itu memimpin untuk hari itu. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan pedoman gereja, tetapi itu juga benar menurut gereja perjanjian baru. Kita perlu berpikir bahwa suatu hari, itu mungkin akan menjadi pengalaman kita. Dan kita harus menjadi benar di atas segalanya, kepada firman Tuhan, bukan kepada pendapat manusia. Rekomendasi untuk Anda hari ini. Satu kutipan pendek lain di sini. Menurut tertulian, masyarakat Romawi yang lebih luas tidak memperhatikan gereja era apostolik karena bangunannya yang indah. Atau organnya yang indah, atau betapa bagus pencahayaannya. Orang Romawi awal, mereka mengakui bahwa gereja itu istimewa, karena kasih yang mereka miliki satu sama lain. Itu adalah dari penulis non-Kristen yaitu Tertulian. Yesus sendiri mengatakan ini, dengan ini, semua orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Bukan karena engkau memiliki bangunan yang indah, bukan jika engkau memiliki hierarki. Tetapi karena kasih yang Anda miliki satu sama lain. Jadi mulailah, dan saya ingin mendorong Anda untuk menyegarkan dan mencintai. Untuk menyegarkan dan berkomitmen kembali untuk mencintai satu sama lain. Berkomitmen kembali untuk ibadah rumah tangga sehari-hari yang bermakna dalam keluarga Anda. Di antara pasangan untuk berdoa bersama, dengan anak-anak untuk menyampaikan kebenaran Injil. Pendeta seperti saya ingin menantang diri saya dan orang lain untuk menyediakan perlengkapan bagi anggota untuk melakukan kunjungan rumah. Untuk belajar dengan orang lain melalui firman Tuhan dan memimpin mereka kepada Yesus Kristus sendiri. Dan mengalami sukacita dalam memimpin seseorang kepada Yesus, dan terutama kepada orang-orang muda. Lakukanlah sesuatu. Dunia sangat kekurangan pekerja Injil. Dunia menawarkan Anda banyak karir, tetapi tidak ada yang memuaskan sebagai duta besar bagi Yesus Kristus. Jadi jika Anda mendengar Tuhan memanggil Anda hari ini, untuk hidup dalam pelayanan Injil. Jangan padamkan roh, tetapi melangkahlah dengan iman. Prinsip ketujuh adalah ini. Gantinya pemimpin profesional, gunakan amatir. Menarik bahwa dalam perjanjian baru, kita memiliki gagasan bahwa seorang pria atau wanita muda. Anda merasa terpanggil untuk pelayanan Tuhan, jadi Anda meninggalkan pekerjaan sekuler Anda. Katakanlah Anda seorang guru, atau akuntan, atau arsitek, apapun profesi Anda. Anda meninggalkan itu, dan Anda pergi ke seminari, dan Anda menjadi pelayan Injil penuh waktu. Itu semacam model tradisional Barat, tapi bukan itu cara Yesus melakukannya. Pelayan Injil yang paling sukses dalam perjanjian baru adalah Paulus. Dan dia hidup dengan membuat tenda. Dia benar-benar pembuat tenda. Dan membuat tenda memungkinkan dia untuk duduk di pasar. Dan duduk di pasar, di mana jual beli tenda berlangsung, memungkinkan dia untuk berpartisipasi dalam pasar ide. Di mana ide-ide dipertukarkan saat orang-orang berbicara bersama di dunia nyata. Jadi kita perlu memikirkan kembali apa artinya menjadi pemimpin gereja. Anda lihat di gereja yang bebas, gereja yang kelihatan, di mana kita berada hari ini, di Village Church. Untuk gereja terbesar, mereka cenderung mengambil pengkhotbah yang paling fasih. Benarkah? Ya itu benar. Ketika kita mencari seorang pendeta senior, sulit untuk menemukan seorang pendeta senior. Kita ingin tahu, bagaimana mereka berkhotbah. Karena orang akan tahan dengan apa saja, asalkan ada khotbah yang baik di Sabat pagi. Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu benar. Jika orang tahu akan ada pendengaran akan firman Tuhan, mereka akan tahan dengan hampir semua hal, mereka akan duduk kedinginan. Mereka akan mendengarkan lagu pujian yang terdengar seperti lagu pemakaman, dan mereka akan tahan dengan apapun. Jika hanya mereka mau mendengar firman Tuhan dihotbahkan dengan otoritas dan dengan keyakinan. Jadi kita mencari pengkhotbah yang berkhotbah dengan baik. Kita juga mencari administrator yang kompeten. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa pelayanan gereja atau memimpin administrasi adalah tanggung jawab yang sangat kompleks. Kita memiliki penghiburan dari pelayanan yang muncul di sekitar gereja-gereja besar. Dengan jangkauan media yang agresif, dan mobilisasi sukarelawan yang signifikan. Dan sebagai badan hukum, kita memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan. Jadi semakin meningkat, kepemimpinan gereja di Amerika adalah domain dari sangat sedikit profesional yang sangat terlatih.
Dengan pengetahuan yang sangat khusus, tidak hanya dalam teologi, tetapi dalam hukum ketenagakerjaan, dan hukum anti-diskriminasi, dan keterampilan pemeliharaan. Dan tim motivasi, dan pelayanan media, dan bagaimana internet bekerja. Dan semakin sedikit orang yang memiliki berbagai keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan. Untuk memenuhi peran kepemimpinan gereja di gereja-gereja besar yang sangat terlihat, sangat publik, dan gereja besar. Dan kita diberkati di gereja ini dengan tim parsial yang kita miliki saat ini. Tetapi saya dapat memberitahu Anda, sangat sulit untuk menemukan tim pastoral yang kompeten. Untuk gereja besar lainnya, sangat sulit untuk melakukan itu. Orang-orang seperti itu sedikit dan sulit ditemukan. Tetapi dengan munculnya totalitarianisme anti-Kristen di Amerika hari ini, dan mari kita hadapi kenyataan, kita memiliki pola generasi persepuluhan yang menurun. Sistem NAT kita saat ini tidak berkelanjutan, baik secara finansial, sosial, maupun sumber daya manusia. Saya pikir kita memiliki, saya tidak tahu, 4.500, 5.000 pendeta di Amerika hari ini. Sekitar setengah dari kalian akan pensiun dalam 5-6 tahun ke depan. Dan hampir tidak ada yang menggantikan mereka. Kita memiliki seminari, dan sebagian besar pendeta itu akan pergi dan melayani di luar negeri. Tapi kita memiliki sangat sedikit orang yang datang melalui jalur yang ada. Ini bukan krisis, ini adalah kesempatan. Karena di gereja bawah tanah, kepemimpinan banyak diberikan kepada para amatir, bukan oleh segelintir profesional. Kata amatir berasal dari amare, untuk mencintai. Saya tahu kata kerja itu, karena saat di sekolah, kami harus menggunakan bahasa Latin di Inggris. Kita tidak menggunakan bahasa Latin di Amerika, bukan? Tidak. Jadi di Inggris, kami harus menggunakan bahasa Latin. Ini adalah satu kesenangan dari pendidikan bahasa Inggris. Dan saya biasa berjalan pulang melatih kata kerja Latin saya seperti. Yang artinya saya mencintaimu, dia mencintai, kami mencintaimu karena cinta dan mereka mencintai. Itu dibor ke dalam ingatanku. Saya akan mencintai. Saya mencintaimu, dia mencintai, kami mencintaimu karena cinta dan mereka mencintai. Anda mengikuti saya, Anda mengerti ini, faktanya, jika Anda mengatakannya dengan cukup cepat, istrimu tidak akan menangkapnya, apa yang kamu katakan? Saya mencintaimu, dia mencintai. Saya mencintai dia layak untuk dicintai. Jadi ini dibor pada usia dini dalam sistem pendidikan bahasa Inggris. Dan saya tidak pernah menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan kepemimpinan gereja. Karena Yesus menugaskan para amatir untuk memimpin gerejanya, tidak hanya sedikit orang yang profesional. Dan kata kerja amare berarti mencintai. Jadi Yesus mencari pemimpin yang mencintai kawanan domba. Dia tidak mengatakan, apakah Anda memiliki keterampilan? Dia berkata, apakah kamu memiliki kasih untuk saudara dan saudarimu? Jika Anda memiliki kasih untuk saudara dan saudarimu, Anda adalah pemimpin amatir. Itu bukan namanya merendahkan, itu adalah tanda, itu adalah pengakuan bahwa engkau memiliki pemimpin yang mencintaimu. Dan saya dapat memberitahumu, ketika engkau memiliki seseorang yang mengasihimu, dan mereka melakukan percakapan yang sulit denganmu, Anda jauh lebih bersedia untuk menerimanya karena Anda tahu mereka mencintai Anda. Ketika seseorang mencintai Anda bersedia melakukan percakapan yang sulit. Anda bersedia untuk mengungkapkan kebenaran yang sulit. Anda bersedia untuk tumbuh bersama karena ada keamanan yang diberikan oleh kasih pribadi. Dan gereja tumbuh paling cepat di seluruh dunia, di mana ada lebih sedikit pemimpin profesional yang dibayar, dan lebih banyak pemimpin amatir. Mengapa demikian? Sederhananya, jika jemaat mendengarkan dan menyaksikan para profesional berkhotbah dan melayani. Lalu bagaimana para anggota itu akan pernah belajar untuk memimpin di gereja rumah mereka sendiri? Bagaimana mereka akan pernah belajar menjadi murid? Dan bagaimana mereka akan belajar untuk memuridkan orang lain kepada kedewasaan Kristus? Inilah yang memungkinkan Paulus untuk berkata, jadilah pengikutku, kepada Timotius. Kepada gereja Korintus, sama seperti saya juga pengikut Kristus. Bahwa kita telah melihat mereka yang sebelumnya, dan kami berkata, oh, begitulah cara Anda melestarikan di gereja Advent. Begitulah cara Anda memimpin dalam tubuh Kristus. Demikianlah apa yang dimaksud dengan mengasihi. Dan ketika kaki saya patah beberapa tahun yang lalu, saya dikejutkan oleh orang-orang yang datang mengunjungi saya. Saya duduk di rumah selama beberapa minggu, kaki saya di atas sofa. Dan saya merasa tersentuh dengan banyaknya orang yang datang berkunjung ke rumah saya. Itu murah hati, dan saya ingat siapa orang-orang itu, dan beberapa dari mereka mengambilkan ember di mana saya mendapatkan perawatan air panas dan dingin di kaki saya yang patah. Dan saya ingat dengan baik siapa orang-orang itu, dan saya mengingat mereka dengan penuh kasih sayang. Mengapa? Karena mereka bukan hanya saudara dan saudariku di hari Sabat pagi, tetapi mereka menunjukkan minat pribadi selama hari-hari biasa. Dan mereka menunjukkan kasih, dan saya benar-benar berterima kasih kepada Anda yang datang dan mengunjungi saya. Jadi jika Anda merasakan panggilan untuk pelayanan, mungkin mintalah Tuhan untuk memimpin Anda ke gereja rumah. Atau kelompok rumah di mana Anda dapat bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Dan di mana Anda dapat bertumbuh menjadi dewasa, sebagai pemimpin rohani dalam tubuh Kristus. Melatih sesama pemimpin kelompok rumah, untuk memimpin sifat penting eklesia, karakteristik penting dari tubuh Kristus. Yaitu pengajaran firman Tuhan, puji-pujian dan penyembahan Yahweh. Pelayanan di antara orang percaya dan orang lain, persekutuan Kristen, berdoa dan bersaksi. Itulah ciri-ciri esensial dari gereja perjanjian baru. Saya meninggalkan hal yang paling sulit untuk yang terakhir yaitu, persepuluhan.
Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Saya ingin mengatakan, kita memberikan persepuluhan di gereja bawah tanah untuk mengungkapkan karakter Tuhan, bukan untuk mendukung gereja. Sekarang, persepuluhan adalah prinsip Alkitabiah. Itu ditemukan baik dalam Perjanjian Lama, seperti yang kita dengar dalam kitab suci kita, dalam permohonan persembahan kita hari ini. Dari Pendeta Hesse, Maleakhi 3 ayat 8-12. Ini juga ditemukan dalam Perjanjian Baru di Matius 23 ayat 23, di mana Yesus menegaskan dan mengasumsikan bahwa mereka yang setia kepada Allah akan terus memberikan persepuluhan. Ini adalah bagian intrinsik dari pengalaman Kristen. Tetapi menurut Yesus, persepuluhan tidak dianjurkan di antara hal-hal yang lebih penting dari hukum. Jadi meskipun kita mengembalikan persepuluhan kita hari ini ke denominasi yang berbadan hukum, yang adalah perbendaharaan yang terlihat. Bagaimana dengan persepuluhan di gereja bawah tanah? Sekarang ingat, gereja bawah tanah tidak memiliki gedung, tidak memiliki pejabat, tidak memiliki hierarki, tidak memiliki administrator, tidak memiliki rekening bank di mana Anda dapat menyimpan persepuluhan Anda. Jadi apa yang Anda lakukan dengan persepuluhan Anda dalam keadaan seperti itu? Dalam Injil, Yesus tidak mengajarkan kita untuk memberi perpuluhan atau memberi dari kelebihan kita. Tetapi dia mengajarkan bahwa kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, dari makanan kita, dari roti dan makanan kita sehari-hari. Kita memberi bukan karena kita memiliki sesuatu yang ekstra. Tetapi kita mengembalikan karena kita selalu dalam bahaya mandiri secara finansial. Persepuluhan adalah penangkal materialisme dan keserakahan. Ini mengundang kita untuk bergantung pada Tuhan setiap hari melalui siklus gaji kita. Di gereja bawah tanah, kita mengembalikan persepuluhan yang setia dengan memberikan kepada mereka yang membutuhkan di komunitas terdekat kita. Apakah mereka murid atau bukan, termasuk mereka yang membenci kita atau menganiaya kita. Mengapa? Agar mereka mengetahui bahwa aman untuk bersandar kepada Bapa Surgawi kita. Dan dengan berbuat demikian, kita menempatkan diri kita dalam posisi ketergantungan penuh kepada Allah. Memberi bukanlah tanda kemurahan hati kita sendiri, tetapi merupakan manifestasi dari kepercayaan kita akan kemurahan Tuhan kepada kita. Jadi persepuluhan dalam bentuk memberi kepada mereka yang membutuhkan sebenarnya adalah bentuk penginjilan. Mengundang yang terhilang untuk memuji Tuhan, dan lebih percaya kepadanya daripada kepada Mamon. Rasul Petrus mengatakannya seperti ini, berperilakulah dengan terhormat di antara orang-orang bukan Yahudi. Sehingga meskipun mereka mungkin mensejajarkan Anda sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat perbuatan Anda yang terhormat dan memuliakan Tuhan. Ketika dia datang untuk menghakimi. Jadi persepuluhan kita sebenarnya bisa menjadi bentuk penginjilan dan kesaksian. Menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan melebihi dan melebihi cara dunia ini. Apa yang kita katakan sebagai kesimpulan hari ini? Waktu kita hampir habis, dan saya katakan jam 9.58, sekarang jam 9.55 dan 50 detik. Pertama adalah ini. Berdoalah untuk elit pendidikan dan kepemimpinan kita di divisi Amerika Utara kita dan kasihilah mereka. Berdoalah agar mereka memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan kebijaksanaan untuk menavigasi tuntutan Injil yang saling bertentangan, dan ideologi totaliter yang sekarang menyerang institusi kita. Jadi berdoalah untuk para pemimpin kita agar Tuhan memberi mereka keberanian dan Tuhan akan memberi mereka kebijaksanaan. Pertempuran itu nyata, pertempuran ada di dalam gerbang. Pertempuran sedang terjadi sekarang, dan para pemimpin kita membutuhkan setiap doa yang bisa mereka dapatkan. Jadi doakan para pemimpin kita. Kedua, bacalah dan cernalah beberapa buku, ada Eric Foley, Voice of the Martyr dari Korea. Saya mendorong Anda untuk membacanya di Amazon. Dan buku lain yang saya anjurkan untuk Anda baca adalah The Cost of Discipleship oleh Dietrich Bonhoeffer. Mari kita ulangi sekali lagi, Mendirikan Gereja Bawah Tanah oleh Foley dan The Cost of Discipleship oleh Dietrich Bonhoeffer. Mulailah berpikir tentang bagaimana Anda akan hidup, dan pengorbanan apa yang ingin Anda lakukan. Dan apa yang Tuhan panggil Anda untuk menjadi dan lakukan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup sebagai gereja bawah tanah. Ketiga, seperti yang telah kita katakan dalam pembacaan kitab suci kita. Itu tidak muncul di layar. Saya menempatkan kata literal, interlinear, di sana. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Sisanya adalah kata yang tidak mempunyai arti. Kata-kata itu seharusnya dalam format Yunani. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam konteks Injil Yohanes, Yesus adalah terang dunia. Dan cahaya itu, ditunjukkan di Kalvari di tengah kegelapan rohani. Tetapi menurut Matius 5 ayat 14, kita juga adalah terang dunia. Dan Yesus memilih untuk bersinar melalui gerejanya melalui Anda dan saya hari ini. Maka carilah kebenaran dan cahaya yang datang dari kebenaran. Ketahuilah kebenaran tentang Tuhan, cintailah kebenaran. Dan semoga kebenaran Tuhan bersinar melalui kita hari ini. Meskipun kegelapan spiritual berkumpul di sekitar kita. Karena Yesus akan datang kembali. Jadi semoga Tuhan memberi kita keberanian untuk bersinar bagi Yesus hari ini. Di tahun 2021, Amerika abad ke-21. Dan sampai Yesus datang lagi, jangan biarkan cahayamu padam. Amin.